Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 akan segera kita mulaikan. Dan untuk itu saya jemput kita berdiri. Kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua, sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita saat ini. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam kitab Daniel 9 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dipersilakan duduk kembali. Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Mari saudara-saudara, dengan jujur mengaku dosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah, yang kami imani di dalam Yesus Kristus, yang telah menjadi tumbal dosa kami manusia. Kami menaikkan pujian syukur
hormat kemuliaan kepadamu. Kami menyatakan diri sebagai orang-orang yang telah berbuat salah, sehingga kami pun jatuh dalam dosa. Maka saat ini, dalam kerendahan kami masing-masing, mengaku jujur di hadapan-Mu Tuhan, sebab tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan dari segala kesalahan dosa yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Di hadapan-Mu Tuhan jelas apa yang telah kami perbuat, sebab Engkau yang Maha Tahu dalam segala keberadaan kehidupan kami. Kami memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, baik pribadi, keluarga, bahkan juga kehidupan masyarakat dan bangsa negara kami. Kami meyakini bahwa Engkau Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang selalu menerima kami, membuka tangan-Mu agar kami dapat berada dalam pelukan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah. Darah-Mu yang suci kudus yang telah mengalir di kayu salib anak Yesus Kristus menyatakan kasih yang sempurna bagi kami semua. Seberapa banyak dan seberapa besar dosa kami, Engkau Tuhan Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami, mengampuni segala dosa kami. Dan di hari-hari yang kami akan lalui, Engkau membaharui kami. Bahkan kami pun dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Maka inilah kami yang berdoa, mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa kami, kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah Allah dalam kitab Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengarkanlah hukum Tuhan. Dalam kitab Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami memohon kuasa-Mu untuk kehidupan kami. Di saat kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di tempat ini, di rumah Tuhan, maupun di rumah kami masing-masing. Kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, menguasai tempat di mana kami mau beribadah, mendengarkan firman-Mu. Pakailah kami, ya Tuhan Allah. Begitu juga dengan hamba-Mu. Engkau yang mengutus hamba-Mu untuk ada dalam pelayanan di hari ini, hari yang ketiga di bulan Mei 2020. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan warga Gereja Masehi Injili di Minahasa sepanjang minggu yang berjalan ini dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nehemia pasal yang pertama dibaca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang berjudul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku,
orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan di hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Demikianlah pembacaan firman yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Shalom. Damai di hati. Apa kabar saudara-saudara yang ada di rumah? Saya percaya bahwa saudara-saudara tetap baik-baik, tetap dalam keadaan sehat, dan berbahagia dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa saudara-saudara dalam semangat dan dalam kegembiraan bersyukur hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah hari Minggu tak seperti biasanya, yaitu di rumah gereja, tetapi kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Saya melihat di handphone, melalui Facebook dan WhatsApp, bahwa pada hari-hari ini orang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Banyak yang saya lihat menjadi pekabar Injil di media sosial karena setiap hari mengirimkan firman Tuhan atau mengirimkan ayat-ayat Alkitab yang kiranya ayat-ayat ini dapat memperkokoh dan dapat memperkuat iman kita.
Bahkan tidak hanya ayat-ayat Alkitab yang dikirim, tapi juga hal-hal yang lucu juga dikirim supaya orang bergembira. Sebab firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan, oleh karena kita memakai media sosial untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memperkokoh kita, terutama dalam penantian kita akan pemulihan yang kita semua percaya akan dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai warga negara dan sebagai warga gereja, kita bersyukur karena kita turut bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan bangsa dan dunia ini menanggulangi virus corona ini. Tetapi juga tentu bukan hanya virus corona, tapi juga penyakit-penyakit yang lain, karena banyak juga orang yang sakit di rumah, sakit bukan karena virus corona, tapi juga ada penyakit-penyakit yang lain. Dan kiranya juga Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama dimulai dengan penanggalan. Ini untuk memastikan bahwa pada waktu itu yang memimpin Persia adalah Raja Artasasta, dan di waktu itu Nehemia dipercayakan oleh raja sebagai juru minum. Ini merupakan sebuah jabatan penting yang didasarkan atas kepercayaan, dan tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan ini. Tetapi tentu jabatan ini didapat oleh Nehemia bukan tanpa alasan dan juga pasti melalui seleksi. Alasan utama adalah Nehemia dipercayakan karena kesetiaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat Nehemia menjabat jabatan ini, artinya ia adalah orang yang penting di istana raja. Dan kemudian ia mendengar sebuah berita yang menyedihkan. Berita itu ialah tembok Yerusalem telah dirobohkan, pintu-pintu gerbang dibakar, dan tentu ini sangat menyedihkan hati dari seorang Nehemia. Mendengar berita yang menyedihkan ini, Nehemia tidak menggunakan jabatannya sebagai sebuah kesempatan, tetapi ia menggunakan imannya atau keyakinannya untuk datang kepada Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa. Nehemia berpuasa dan berdoa secara pribadi menggumuli sebuah bangsa yaitu bangsa Israel. Hal ini dilakukannya karena Nehemia adalah seorang yang setia, seorang yang taat pada agama, dan ia punya keyakinan bahwa doanya tentu tidak hanya akan didengar oleh Tuhan, tetapi ia percaya bahwa doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan memang jika kita membaca pasal 2 sampai dengan pasal 3 dalam kitab ini, kita akan mendapati bahwa dengan kemurahan Tuhan, permohonan dari Nehemia dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Nehemia berpuasa dan berdoa. Apa inti doanya? Apa yang sedang ia puasakan kepada Tuhan? Pertama, ia mengakui dosa bangsa itu, yaitu dosa Israel. Yang kedua adalah pengakuan dosa keluarganya, bahkan dirinya. Ia mengaku semua kesalahan, semua dosa yang melanggar ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga ialah bahwa ia memohon Tuhan kiranya mengabulkan permohonannya.
Sama seperti yang Tuhan katakan kepada Musa, dan ia percaya bahwa Tuhan akan menaruh belas kasihan kepadanya. Ia memohon, Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan atas bangsa ini. Kiranya Engkau berbelas kasihan atas keluarga kami yang telah berdosa, yang telah berbuat salah kepadamu. Dan dengan demikian, Tuhan kiranya mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia ini menunjukkan bahwa Nehemia walaupun ia memiliki jabatan yang penting di istana raja, tapi dia tidak kehilangan identitasnya. Dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang beriman. Ia tidak merasakan bahwa jabatannya itu menghilangkan identitasnya, tetapi malah jabatannya itu semakin menunjukkan identitasnya sebagai orang beriman. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, berbicara soal doa puasa, ini bukan hal yang baru bagi gereja kita. Bahkan setiap bulan kita melakukannya, dan ini sudah dilakukan oleh gereja kita berpuluh tahun. Tapi rasanya masih banyak orang yang belum bisa berdoa dan berpuasa. Mungkin karena belum terbiasa. Atau kalau kita mau bertanya kepada keluarga kita, siapa yang sudah pernah berpuasa? Kalau berdoa sudah pasti, tapi kalau berpuasa, Gemim melakukan doa puasa, dan selama ini dalam pengalaman kami yang mengikuti doa puasa itu sudah ribuan orang. Tetapi ternyata ini belum cukup untuk meminta belas kasihan kepada Tuhan. Kita masih harus bersama-sama, tidak ada yang terkecuali. Sebab berpuasa itu bukan cuma usaha menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Berdoa bukan hanya selama ini yang kita mengerti sebagai jembatan atau sebagai nafas hidup. Tetapi berdoa sesungguhnya adalah merupakan tindakan sengaja kita, siapapun kita, untuk berhubungan dengan Tuhan. Memang berpuasa ini selalu banyak ceritanya. Ada orang kalau dia baru satu kali pergi doa puasa Gemim, padahal dia sementara mengikuti puasa, jaba makang di oto. Malah lengkali dorang yang sementara ibadah puasa ada yang minum. Tetapi bersyukur karena ada usaha dari dia untuk hadir dan usaha darinya untuk bersama-sama dengan orang lain. Berpuasa mempuasakan keadaan kita, mempuasakan dunia ini, mempuasakan bangsa kita, dan mempuasakan pergumulan keluarga kita. Ingat, Nehemia berpuasa pribadi, seorang diri. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena berpuasa dan berdoa itu adalah simbol kerendahan hati dari orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar dari firman ini. Sering sekali kita menyanyi nyanyian, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Lagu ini selalu mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita sering kali gelap. Gelap oleh pelanggaran kita, gelap oleh dosa kita, dan oleh karena itu kita perlu cahaya, kita perlu lampu untuk menuntun perjalanan hidup kita. Nehemia adalah contoh nyata pada kita, yaitu bagaimana ia terus berjalan pada Allah, dan dengan demikian Nehemia melalui firman ini mengingatkan kita, yaitu pertama, manusia tidak pernah bebas dari masalah.
apapun kita, masalah itu selalu ada. Sama seperti masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ini bukan cuma masalah 1-2 orang, bukan cuma masalah bangsa, tapi ini adalah masalah dunia. Apa yang kita lakukan? Kita harus seperti apa? Nah, ada cara dan ada petunjuk yang diberikan oleh Tuhan melalui firman ini, yaitu berdoa dan berpuasa. Jalan ini diambil oleh Nehemia karena ia percaya. Ini cara yang selama ini telah dilakukan oleh orang Israel. Esther juga kita tahu bahwa ia mengajak umatnya untuk berdoa dan berpuasa untuk menyelamatkan orang Ibrani, dan ia berhasil. Esther berhasil, Nehemia berhasil. Mereka punya Tuhan yang sama dengan kita. Kalau mereka berhasil, kita juga pasti yakin kalau kita akan terus berpuasa dan berdoa, Tuhan akan meluputkan kita dari segala beban, dari segala persoalan, dari segala kesulitan yang seperti kita hadapi saat ini. Dengan demikian, bila Tuhan membebaskan kita dan bila Tuhan meluputkan kita, maka kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan melihat anak-anak kita bersekolah lagi, melihat anak-anak kita berkuliah lagi, melihat orang-orang boleh bekerja dan berusaha kembali, ekonomi bangkit kembali, dan tentu kita butuh ini, belajar seperti Nehemia, yaitu datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang berikutnya ialah Nehemia mengakui kesalahan. Ada 2 hal yang ia akui, yaitu kesalahan bangsa dan kesalahan keluarga. Doa bangsa, dosa bangsa dan dosa keluarga. Tentu kalau bicara keluarga berarti juga termasuk di dalamnya pribadi-pribadi. Nehemia membawa pengakuannya kepada Tuhan. Kita belajar pada Nehemia untuk membawa dosa bangsa, membawa dosa dunia ini, bahwa membawa dosa kita sebagai keluarga dan pribadi kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Seperti Nehemia, yaitu meminta belas kasihan Tuhan. Dan Nehemia pun mendapatkan bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengabulkan permohonannya. Dengan demikian kita percaya bahwa jika kita akan terus berpuasa dan berdoa, maka kita akan melihat Tuhan akan memulihkan dunia ini. Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Selanjutnya, Nehemia mengingatkan kita bahwa jabatan boleh ada pada kita. Kedudukan boleh ada pada kita. Kekuasaan boleh ada pada kita. Tapi itu bukan alasan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi biarlah kiranya jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan strata ekonomi yang ada pada kita, kita gunakan itu sebagai kesempatan untuk menolong orang lain atau membantu orang lain. Dalam keadaan seperti ini, di mana kesulitan itu ada di mana-mana, janganlah kiranya kita menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan popularitas diri. Karena kalau kita melakukan ini, maka kita tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tetapi malah dosa akan tetap ada dan akan mendatangkan murka Allah pada kita. Kita harus berani mengatakan, saya menolong orang lain, saya membantu orang lain dari apa yang ada, dari kedudukan saya, dari jabatan saya, dari ekonomi saya.
itu saya mau melakukannya dengan ketulusan hati saya atau ketulusan hati kita karena iman. Berpuasa dan berdoa tidak memandang jabatan, tidak memandang kekuasaan, tidak memandang kedudukan, dan tidak memandang strata ekonomi dalam masyarakat. Tetapi semua orang percaya terpanggil merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita terpanggil untuk meninggalkan iri hati, meninggalkan kesombongan, meninggalkan kecongkakan, meninggalkan keras kepala, meninggalkan makam puji, meninggalkan tinggi hati, meninggalkan menganggap diri paling tahu, paling hebat, paling jago, sampai ada orang bilang, "Stel tahu padahal nin tahu stel." Kadang-kadang ada seperti itu. Apa yang sedang kita alami sekarang ini sesungguhnya adalah cara yang diperkenankan oleh Tuhan supaya kita mau mengubah hidup kita. Merubah sikap kita, merubah cara berpikir kita, dan merubah cara melihat kita kepada orang lain. Itulah sebabnya Allah ingin menjadi sahabat-sahabatnya, seperti lagu Sobat dari Galilea. Yesus ingin kita menjadi sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat yang memiliki sifat mengasihi dan menolong orang lain. Inilah kiranya yang akan menjadi identitas kita sebagai warga gereja, tetapi juga sebagai warga bangsa yang taat, yang setia pada Tuhan. Shalom, damai di hati. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan rendah hati dan tulus. Dengarlah nats persembahan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan Allah tiada bertara, tiada habis dan tiada putusnya. Karena Engkau yang memiliki kasih yang sempurna, Engkau yang menolong, menjaga, memberkati kami. Sehingga kami memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau. Karena kami boleh ada di hari yang baru, lembaran hari yang ketiga di bulan Mei 2020. Terima kasih Tuhan.
bulan April boleh kami lewati dengan berbagai situasi kondisi yang kami alami, dengan berbagai tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Semua karena anugerah Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, yang selalu memampukan dan menguatkan kami dalam setiap perjalanan kami sebagai orang-orang yang percaya. Keyakinan kami tetap sama sampai selama-lamanya, bahwa Engkau selalu ada menjadi penolong kami satu-satunya. Maka kehidupan kami sepanjang hidup yang diperkenankan oleh-Mu, kami tidak pernah berjalan sendiri, selalu berjalan bersama-sama. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang kami andalkan, yang kami percaya. Kami tetap mau melangkah kehidupan kami, walau kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan kami lalui. Tapi kami tetap yakin di dalam iman, apapun yang terjadi, Tuhan pasti bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, firman-Mu yang telah mengajarkan kami hal berdoa dan berpuasa, seperti yang dilakukan oleh Nehemia, yang mau menunjukkan kehidupannya penuh dengan dosa, bersama dengan keluarga, bersama dengan bangsa Israel, tunduk di hadapan Tuhan dalam kerendahan diri, memohon belas kasihan-Mu dalam kehidupan Nehemia dan bangsanya. Dan ini juga yang diajari bagi kami semua, dengan persoalan pergumulan yang kami hadapi, terutama wabah virus corona atau COVID-19. Kami mengakui apa yang telah terjadi ini sesungguhnya menunjukkan kasih dan kuasa-Mu, mengingatkan kami, menegur kami. Engkau telah mendapati kesombongan diri kami masing-masing, terlalu menganggap diri kuat dan paling hebat, sehingga melupakan Engkau sang pemilik dan pemberi kehidupan kami. Maka dalam pribadi kami masing-masing yang bergumul, yang mau menyatakan doa dan puasa, memohon belas kasihan-Mu. Engkau yang telah menyatakan diri kepada umat-Mu, kepada barang siapa yang mau berbalik di hadapan Tuhan, pasti ada jaminan keselamatan yang Tuhan akan berikan. Tuhan, inilah kami dengan kerendahan kami masing-masing. Umat-Mu berdoa, kasihanilah kami, dan biarlah kuasa-Mu dapat memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami di tengah-tengah hidup di dunia ini. Kami yakin ada satu waktu yang Tuhan siapkan sehingga kami dapat terbebas dari virus corona ini. Bahkan kami terus menjalani apa yang menjadi bagian anjuran baik dalam pemerintah maupun dari gereja. Saat kami menyatakan itu di dalam iman, perintah itu pun dapat kami lakukan bersama-sama dengan kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa kami. Lindungilah kami, jagalah kami, bangsa dan negara kami, dari pusat sampai pada pelosok desa,
di desa Seak 2 ini. Kami pun bermohon Engkau menjaga kami siang dan malam. Pemerintah kami, Tuhan selalu memberikan mereka hikmat sorgawi sehingga mereka pun dapat menjalani tugas kerja mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa saudara-saudara kami dalam tugas kerja mereka sebagai aparat keamanan, bahkan juga berprofesi sebagai TNI, polisi, di mana mereka berada bekerja, turut mengambil bagian dalam pergumulan bangsa dan negara ini. Lindungilah mereka, jagalah mereka, beri mereka selalu kuat dan kesehatan. Para medis, dokter, perawat, karyawan di puskesmas maupun di rumah sakit dengan pemberian yang sungguh dan tulus, mereka mengerjakan panggilan mereka dalam setiap profesi mereka. Tuhan beri mereka kuat kesehatan. Tuhan menjaga mereka siang dan malam. Memberkati kami semua dengan berbagai profesi kerja kami, yang walaupun saat ini juga sebagian dari kami harus dirumahkan oleh karena situasi kondisi yang teralami. Kami pun tidak putus asa. Kami tetap giat bekerja. Kami selalu berdoa dan selalu beribadah, belajar di rumah. Dan kami menyatakan ini sebagai bentuk kehidupan kami, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Engkau yang memberikan berkat yang cukup bagi kami saat kami membutuhkan setiap apa yang akan kami butuhkan lewat makanan dan minuman, apa yang kami pakai, diberkati semuanya itu. Dan kami selalu ada dalam kehidupan yang tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati Jemaat Gemim Sinai Patmos Seak 2. Berkati hamba-hambamu Penatua Syama berikan. Berkatilah apa yang sudah kami berikan di saat ini. Kami yakin hidup kami terus Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dan berkat-berkat itu pun selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terutama berkat kuat, sehat, nafas yang kami miliki. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala keberadaan kehidupan kami, bahkan jika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani, melanjutkan kehidupan kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah akan segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Masih ada
terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan.